Nah, jadi kita di sini akan membahas tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama itu terkait tentang pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah serangkaian program dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka. Nah, lanjut ada perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses training, pendidikan, dan pembelajaran yang fokus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam tugas-tugas yang sudah ada. Hal ini juga melibatkan penyampaian informasi dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Sedangkan pengembangan itu merupakan investasi jangka panjang dalam potensi pengembangan karyawan untuk mengambil peran yang lebih besar atau berbeda di masa depan. Pengembangan mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang lebih luas dan mampu meningkatkan kemampuan karyawan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Ini adalah tujuan dari pengembangan karyawan. Jadi, pengembangan karyawan itu mempunyai 5 tujuan. Yang pertama itu ada meningkatnya kinerja, yang kedua ada meningkatkan motivasi dan kepuasan kinerja, dan yang ketiga itu dapat mengembangkan kepemimpinan dan potensi, dan yang keempat itu dapat meningkatkan adaptasi terhadap perubahan, lalu yang kelima itu dapat meningkatkan moral dan budaya perusahaan. Selanjutnya itu ada langkah-langkah pengembangan karyawan. Pelaksanaan pelatihan pengembangan karyawan meliputi orientasi karyawan, pemahaman mendasar terkait perusahaan. Secara umum, visi misi perusahaan, standar pelayanan budaya perusahaan, dan hal lain terkait keadaan perusahaan secara umum meningkatkan dan mempertahankan keahlian yang dimiliki, mengingat resiko yang dihadapi jika pelayanan yang diberikan sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya juga ada jenis-jenis pengembangan karyawan. Nah, jadi yang pertama itu Executive atau Development Program. Ini adalah sebuah program untuk meningkatkan skills manajerial tingkat atas atau para eksekutif perusahaan. Dalam program ini, Anda diminta agar terus belajar untuk meningkatkan serta mengembangkan kualitas, wawasan, dan keterampilan sebagai seorang pemimpin. Yang kedua itu ada Management Development Program. Ini merupakan program yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan pelatihan pada calon manajer melalui sistem perekrutan, sehingga Anda mampu menjadi manajer dengan knowledge, hard skill, and soft skill. Dan Leadership Development Program. Ini adalah suatu program yang perusahaan butuh untuk mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan kompetensi kepemimpinan, dan kemampuan leader atau calon leader. Lalu yang ketiga itu ada motivasi leadership, adalah sebuah dorongan dalam diri Anda ataupun lingkungan sekitar yang mampu memberikan semangat dan motivasi Anda sebagai pemimpin. Jenis pelatihan pengembangan SDM yang terakhir adalah coaching, mentoring, and counseling. 3 hal ini sangat penting untuk dimiliki untuk menjadikan Anda sebagai pemimpin dan SDM yang lebih unggul. Oleh karena itu, memiliki skill yang mempunyai dan mampu meningkatkan nilai positif perusahaan dan tim Anda akan merasakan dan mendapatkan fasilitas untuk selalu meningkatkan kemampuan dan fenomena. Selanjutnya itu ada manfaat dari pengembangan karyawan. Nah, yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas karyawan dan keterampilan pengetahuan mereka yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pekerjaan. Lalu yang kedua itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang terlahir cenderung lebih produktif karena mampu menguasai tugas-tugas mereka secara efisiensi. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan.
Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasannya pelatihan dan pengembangan karyawan adalah investasi penting bagi individu dan organisasi. Dengan menyediakan program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkualitas, perusahaan dapat membantu karyawan mereka untuk mencapai potensi penuh, sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik, sekian materi saya pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Bye-bye.